Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami pagi hari ini. Dan kalau kami ada sebagaimana ada, bukan karena kegagahan kami dan kekuatan, tapi semata-mata karena kebaikan, rahmat dan anugerah-Mu yang menyertai kami pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami membutuhkan Engkau ya Abah. Olehnya Roh Kudus, datanglah di tempat ini, kuasai pikiran kami, hati kami, agar apapun yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berikan hikmat kepada hamba-Mu yang menyampaikan sebagian daripada firman-Mu maupun yang mendengarkan, sehingga kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. FGB Men. Be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat LOF. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya karena ada accident di jalan tadi di Ancol situ. Dan ini merupakan suatu kehormatan buat saya bisa berbicara di tempat ini di Tomon Chapter, karena Tomon Chapter ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Tomon Chapter ini menjadi kebanggaan, salah satu kebanggaan buat FGB MFI Indonesia. Dari Tomon Chapter inilah banyak melahirkan pemimpin-pemimpin di FGB MFI. Dan saya percaya bukan saja melahirkan pemimpin-pemimpin di FGB MFI, tapi juga menjadi berkat buat chapter-chapter baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih buat seluruh jajaran Tomon Chapter, mulai dari Chapter Presiden Dr. Heri, tepuk tangan dong, beserta Ibu Lisa dan Pak Arpi kita yang sangat energik, boleh umur kepala ini tapi kelakuan tapi sangat energik. Terima kasih Pak Heri Adiwan dan seluruh jajarannya tentunya. Ada komandan saya juga ini Pak Agus Manta. Kita berikan pujian tepuk tangan buat yang memimpin pujian hari ini, Budiman Ranti dan kawan-kawan. Memang benar Pak Budiman, mengucap syukur. Jadi memang orang yang mengerti kehendak Tuhan selalu mengucap syukur di dalam setiap kehidupan dia. Jadi firman Tuhan katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang ku kehendaki. Thank you Pak Dharma dan Pak Budiman beserta kawan-kawan. Sekali lagi berikan pujian buat mereka dong. Terima kasih juga, saya sangat appreciate, sangat diberkati banget, sangat semangat kalau saya lihat Pak Alex Kandau. Ini lebih lagi daripada Pak Heriadi. Umur boleh lebih tinggi tapi waduh. Terima kasih juga buat, ini favorit saya sebenarnya. Setiap kali saya kurang loh, kalau orang nyanyi saya kurang idolakan mereka. Tapi orang satu ini menjadi idola saya, namanya Willy Sebastian. Thank you Pak Willy, nanti dia nyanyi sebentar lagi, dia nyanyi bisa. Terima kasih juga buat panutan kita, teladan kita semua, Pak Wilson pribadi. Ya. Terima kasih juga, saya lihat pagi hari ini kita kedatangan, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu kali, Ferry, Pak Ferry, Haurisa. Ini bekas sekum loh, sekum GBI, jadi jangan main-main. Sekarang bukan sekum lagi, GBI, tapi bukan gereja Bethel Indonesia. Dia sedikit mengembangkan diri, jadi ketua sinode sendiri sekarang. Tepuk tangan Pak.
Ya, dan semua teman-teman yang saya tidak sebut satu persatu, di sini juga ada saya lihat NEVP, ada Pak Len beserta Chairwoman. Nah ini orang yang paling hebat nih, Ibu Farida Bao. Terima kasih juga Ibu Lisa yang sudah memberikan kesaksian begitu luar biasa. Jangan lupa nanti tanggal 30 bisa dibagikan ini. Terima kasih juga buat Ibu Diana yang selalu memberikan kita semangat, memberikan kita unity. Terima kasih semua. Saya nggak lama-lama kali. Kalau yang lama-lama nanti Pak Wilson sama Pak Ferry. Saya sebentar aja. Jadi saya diminta, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Heri, saya diminta, Pak NP, sharing dong di tempat Tomang. Aduh, saya bilang, banyak orang nih yang kaliber nih. Saya terlalu banyak orang di sini kita nggak bisa ngajarin sebenarnya atau sharing. Mereka lebih pinter. Tapi ya namanya chapter presiden perintahin ya kita siap aja. Ya, jadi terima kasih saya memberikan tema saya adalah Divine Acceleration, percepatan ilahi. Dan saya bersyukur tahun 2024 saya memberikan tema untuk tema FGB MFI selama 4 tahun ke depan, Pak Dharma. Ini Pak Dharma ini kalau orang yang mau mengerti tentang FGB MFI tanya sama beliau. Beliau ini menguasai banget. Jadi acceleration dan kita berjalan di dalam tema besar kita acceleration itu tiap tahun kita bagi. Ada tahun yang lalu adalah level up, tahun ini adalah team up. Dan saya bersyukur waktu diminta tema untuk World Konvensi itu saya ajukan One Fire, One Vision for Acceleration dan disetujui oleh International President. Hebatnya lagi, saya bilang ini memang Tuhan merangkai jadi satu. Hebatnya lagi, tema tahun ini untuk internasional adalah acceleration. Jadi Tuhan pakai Indonesia luar biasa. Dari sini Tuhan pakai mulai dari rencananya, temanya semua dipakai. Ini berkat doa, salah satu doa yang paling utama dari member Tomang Chapter. Tepuk tangan dulu dong. Nah saya tidak terlalu tegang kali ya Pak Alex ya, santai aja Pak Alex. Siapa di sini yang tadi datang ke Tomang sudah buka wase? Saya termasuk, anak saya juga tadi. Diperkirakan 30 menit sampai 40 menit. Tahu-taunya kenyataannya datang 1 jam lebih. Nah itu namanya human acceleration. Niatnya cepat, realitanya lambat. Ya, hari ini kita bicara tentang divine acceleration, adalah percepatan ilahi. Nah, percepatan ilahi tidak tergantung situasi macet, cuaca, atau apapun. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 60 ayat 22. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera dan pada waktunya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang penting berkaitan dengan divine acceleration, percepatan ilahi. Pertama, Tuhan mempercepat yang jelas. Ya, yang jelas. Kalau kita naik ojek, ini gambar ya. Kalau kita naik ojek, tapi tujuannya dikosongkan,
Drivernya bilang bisa tanya, mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Dan kita jawab, pokoknya jalan aja. Berapa banyak di antara kita yang kalau orang tanya, bagaimana pelayanan you? Bagaimana bisnis you? Mengalir aja. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, kalau mau terjadi di dalam divine acceleration bagi kita semua, dalam semua area kehidupan, mesti jelas. Nggak ada abu-abu. Nggak ada. Di dalam Tuhan nggak ada abu-abu. Mesti jelas. Ya. Dan banyak di antara kita menganggap hal ini sepele. Jadi sekali lagi banyak hidup dan bisnis kita seperti itu. Mengalir aja, jalan aja. Tuhan mau kita mempercepat, tapi kita sendiri belum jelas mau kemana. Coba, saya mau tanya sekarang. Kan santai kan, dan cepat. Santai dan cepat itu yang paling enak ya Pak Dharma ya. Coba angkat tangan. Siapa di sini punya banyak kesibukan? Angkat tangan dong, banyak kesibukan. Ini pada lihat-lihat dulu Pak Dharma. Tapi ujung-ujungnya capek, ya. Percepatan Tuhan sering datang saat kita, sekali lagi, percepatan Tuhan sering datang saat kita apa? Fokus. Pertama fokus, ya. Percepatan Tuhan sering datang saat kita fokus. Kedua, sederhana. Ketiga, jelas. Tuhan lebih cepat mempercepat satu hal yang jelas daripada 10 hal yang setengah-setengah. Kita mesti belajar sama Pak Willy nih. Ya jelas. Ya kan? Kalau Pak Len ketanya, ya setengah-setengah. Tapi bukan Pak Len ini, Pak Len yang ada di Bangladesh. Ya, kalau Pak Len ini, oh mantap. Dia nggak ada ini, jelas semua. Nah, hal yang kedua berkaitan dengan divine acceleration apa? Percepatan butuh keputusan, ya. Percepatan butuh keputusan. Nah, ini makanya saya bilang santai aja ya. Di Jakarta kalau lampu hijau tapi kita ragu-ragu, kira-kira Pak Dharma apa? Ya. Yang di belakang bukan cuma satu, segerombolan, pasti klakson dan ribut. Saya nggak berani bilang begitu. Saya nggak bisa berani bilang begitu Pak Alex. Ya, jadi begitu juga dalam hidup. Tuhan buka kesempatan buat saya dan saudara. Sekali lagi, divine acceleration selalu diinginkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dia selalu membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk saya dan saudara. Ya. Tapi kita terlalu lama mikir biasanya. Sampai apa? Sampai kesempatan itu lewat. Padahal Tuhan sudah membuka selebar-lebarnya. Tapi kita terlalu banyak mikir. Apa benar gak? Kalau apa begini, ini begini enggak? Begini enggak? Ntar besok lah, lusa lah. Sudah lewat, baru. Ya, tapi saya mengharapkan di Toman chapter nggak ada begitu ada Tuhan buka pintu langsung masuk. Tepuk tangan dong buat Tomang. Siapa di sini yang pernah bilang gini? Saya masih doa. Jangan dong Cipto. Oh, Cipto luar biasa. Padahal Tuhan jawab, kita saja yang belum siap. Kenapa? Terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan yang enggak-enggak. Divine acceleration sering
tertahan oleh apa? Takut gagal, takut salah. Padahal kita semua ini pemimpin. Seorang pemimpin bukan yang tidak pernah membuat kesalahan, tapi seorang pemimpin mau mendengarkan, mau dikoreksi, dan mau berjalan bersama. Jadi, divine acceleration sering tertahan oleh apa? Takut gagal, takut salah, takut keluar dari zona nyaman. Ya, jangan tunggu semua sempurna. Sekali lagi, jangan tunggu semua sempurna. Ambil langkah iman yang masuk akal. Saya percaya pagi hari ini kita semua diingatkan oleh Tuhan untuk beberapa hal yang ini. Nah, ini kalau sudah begini, kalau saya sudah ngomong begitu berarti nggak lama lagi, Pak. Cepat. Karena saya lihat jam 7, jam 9. Jadi saya lihat 7 menit lagi. Saya enak aja nih. Jadi percepatan itu bukan jalan pintas, tapi Tuhan semua yang membuat kita menjadi cepat. Terlalu banyak contoh-contoh di Alkitab yang bagaimana kita lihat percepatan itu datangnya dari Tuhan. Saya mau ngambil contoh saya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Bersaksi sedikit Pak Alex, boleh ya? Saya keluarga yang sederhana, bisa dikatakan miskin. Ke Jakarta juga bukan karena saya mempunyai uang, tetapi karena saya dipilih menjadi seorang atlet. Saya ditempatkan di Ragunan sekolah, kadang-kadang TC-nya di Ragunan cukup lama, di Senayan pindah-pindah training center saya. Dan seorang atlet sepak bola, Pak Alex tahu sendiri. Kadang-kadang sampai kalau cewek bulu tangkis atau apa lihat, jangan dekat-dekat. Atlet bola itu madesu katanya. Pertama saya nggak tahu madesu apa tuh Pak Rodi. Saya tanya apa madesu? Masa depan suram. Tapi kenyataannya memang banyak atlet angkatan-angkatan saya, bahkan angkatan yang lebih senior, ya kira-kira mendekati ke situlah. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya lebih baik daripada mereka, lebih beruntung. Dan kalau saya pikir-pikir, percepatan dalam semua area kehidupan saya, dan utamanya kita berbicara karena kita seorang businessman, saya berpikir, kalau saya seperti bisa sekarang ini, bukan karena saya, karena percepatan dari yang dilakukan, percepatan yang saya alami, saya percaya, karena itu dilakukan oleh Tuhan. Semua dilakukan oleh Tuhan. Sehingga saya sendiri bengong, kok bisa begini ya? Tapi memang kalau kesempatan yang dibuka Tuhan, kita harus tanggapi atau memberikan respon yang secepat mungkin. Atau dengan kata lain, kita taat aja dan setia. Pasti terjadi percepatan itu. Jadi kalau ada bisnis katanya cepat banget, tapi dia tiap hari deg-degan, takut ditelepon, itu bukan divine acceleration. Itu namanya divine warning. Tuhan, ya ini firman Tuhan ya. Nanti mungkin kalau mau tanya lebih jelas, tanya sama Pak Ferry. Ya, Pak Ferry ini sudah box. Ini kita ada kesempatan loh tanya sama beliau nih. Pokoknya kalau firman Tuhan tanya sama beliau. Beliau tiap hari WA ke saya terus, tiap hari. Waduh, ini saya bilang bisa jadi bahan renungan saya. Thank you Pak Ferry buat tiap hari kasih WA ke saya. Ya. Jadi artinya apa di dalam Habakuk 2 ayat 3? Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Artinya tidak perlu ikut kanan kiri. Kita nggak perlu ikut kanan kiri, orang bisnis apa kita ikut, orang ini kita ikut, orang ini kita ikut. Pokoknya kalau Tuhan kasih kita bisnis apa, itu aja yang kita lakukan. Tidak perlu kompromi dengan nilai. Nah ini, curangin orang, bohongin orang, atau lain sebagainya. Terus apalagi, Tuhan tidak kehabisan cara memberkati orang apa? Orang benar. Jadi ini yang paling kita harus hayati banget-banget. Tuhan tidak kehabisan cara memberkati orang benar. Pertanyaannya, apakah kita masuk kategori orang benar atau bukan? Kalau masuk kategori orang benar, jangan takut. Percepatan ilahi pasti menjadi kenyataan di hidup kita. Ya, jadi lebih baik lambat tapi tenang daripada cepat
tetapi gelisah. Nah, 2 menit lagi pas nih Pak Dharma kira-kira ya. Nah, kalau kita sakit, tapi ini contoh. Jadi percepatan butuh komunitas. Sebelum saya kasih contoh itu, saya mau percepatan butuh komunitas. Sekali lagi, percepatan butuh komunitas. Kita bersyukur loh. Saya bersyukur banget. Kita semua tentu menyadari, kita bersyukur banget. Salah satu komunitas yang terbaik adalah FGB MFI. Tepuk tangan dong. Beberapa saat yang lalu, minggu lalu atau apa ya, Lo Keng Hong bilang, kalau nggak salah dari beberapa kali saya temanin dia, iya Pak Vincent ya, dia kata selamat datang Pak Vincent, ini Boksu nih. Nah ini juga kalau ada mau tanya firman, tanya sama beliau nih. Kalau mau beli saham, beli apa? Apa namanya? Wonderful Company. Kalau mau ikut komunitas yang wonderful, cari apa? Cari komunitas yang wonderful. Komunitas yang wonderful salah satunya apa dia bilang? FGB MFI. Sekali lagi tepuk tangan dong. Tapi bukan cuma FGB MFI loh Pak Alex. LOF juga luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi kalau kita sakit tapi googling sendiri lalu minum obat sembarangan, biasanya bukan sembuh, malah apa? Nambah keracunan obat. Mesti datang ke dokter Heri. Dok, saya sakit ini, saya nggak bisa tidur. Pasti beres sama dokter Heri. Begitu juga hidup ya. Tuhan sering mempercepat apa? Lewat apa? Tuhan sering mempercepat akselerasi lewat apa? Lewat komunitas kita, tapi juga lewat nasihat satu sama lain. Lewat relasi satu sama lain. Lewat komunitas seperti FGB MFI. Makanya kita ini jangan tinggi egonya. Karena kalau tinggi egonya, bisa apa? Kita nggak bakalan terima nasihat. Kita pasti punya relasi yang buruk terhadap satu sama lain. Dan kita merasa lebih pintar. Nggak mau masuk di dalam komunitas. Saya lebih pintar, saya lebih hebat, pokoknya lebih-lebih aja. Tapi turunkanlah ego kita. Sehingga kita bisa menerima setiap nasihat orang datang. Komunikasi bagus, relasi bagus. Dan pasti kalau ego kita turunkan, maka kita berjalan di dalam kerendahan hati. Dan orang yang berjalan di dalam kerendahan hati menyukakan hati Tuhan. Siapa di sini kalau ada masalah lebih suka diam sendiri dulu? Udah tuh, saya belum bilang angkat tangan, tapi Pak Agus sudah bilang saya angkat tangan dulu. Enggak, jawab sendiri aja. Percepatan tertunda bukan karena Tuhan pelit. Sekali lagi, percepatan tertunda bukan karena Tuhan pelit, tetapi karena kita tidak mau buka diri, ya. Nah, udah mau habis ya, Pak. Ya, kelebihan 3 menit, nggak apa-apa ya. Ya. Saya ingin tutup dengan satu kalimat sederhana. Sekali lagi saya ingin tutup dengan satu kalimat sederhana. Tuhan mempercepat orang yang siap, bukan yang cuma ingin cepat. Sekali lagi, Tuhan mempercepat orang yang siap, tapi bukan cuma ingin cepat. Secara profetik saya percaya, Tomang Chapter sedang masuk dalam musim baru. Tomang Chapter banyak keputusan yang akan lebih jelas. Dan saya percaya, di bawah kepemimpinan RP kita Pak Heriadi dan jajarannya, serta Dr. Heri dan jajarannya, pasti terlaksana. Tepuk tangannya lebih jelas. Dan Tomang Chapter akan mengalami pintu terbuka tanpa harus dipaksa. Banyak pintu terbuka tanpa harus dipaksa. Tapi bagian kita adalah mesti melakukan jelas arahnya. Berani melangkah. Jaga integritas. Jalan bersama. Kalau jalan bersama yang tepuk tangan cuma Pak Alex saja. Tepuk tangan dong, kita mau jalan bersama nih. Kalau Tuhan mempercepat, itu bukan supaya kita kelelahan. Sekali lagi, kalau Tuhan mempercepat, itu bukan supaya kita kelelahan, tetapi supaya pengaruh kita lebih besar, lebih berdampak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat sharing firman-Mu, buat sebagian yang hamba sudah sampaikan ya Tuhan. Ajar kami
hidup dengan cara yang siap Engkau percepat. Bukan demi nama kami, tetapi demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati Toman Chapter. Tuhan Yesus memberkati seluruh members, baik FGB Men maupun LOF. Pakai mereka lebih heran lagi. Dan sehingga divine acceleration menjadi kenyataan buat hidup kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. FGB Men, be strong in the Lord. Tuhan Yesus memberkati kita.